Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Sudah siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Aziz ingatkan dulu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sikap jujur melalui soal ya. Di situ hampir semuanya sudah benar. Ada satu soal yang rata-rata masih salah, yakni tentang gelar Nabi Muhammad SAW. Gelarnya Nabi Muhammad itu apa? Iya, gelarnya Al-Amin, artinya itu dapat dipercaya. Ingat-ingat ya, gelarnya Nabi Muhammad itu Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Bagus. Nah, sekarang kita ke materi setelahnya ya. Jadi ingat-ingat ya, jujur artinya berkata atau berbuat sesuai dengan kenyataan. Sekarang kita lanjut ke materi keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa pada kebaikan. Kita harus bersikap jujur di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kita pun harus bersikap jujur kepada siapa saja, ya kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan bahkan kita pun harus jujur kepada diri sendiri. Lawan dari jujur apa lawannya? Iya, bohong. Bohong adalah sikap tercela yang harus dijauhi oleh kita semua. Sikap yang harus kita tanamkan bersama-sama adalah dimanapun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh bersikap jujur yang harus kita lakukan. Contohnya, ketika jajan dimanapun, misalkan di kantin sekolah, menerima kembalian uang yang lebih, maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kelebihan uang kembalian tersebut kepada penjualnya, ya harus dikembalikan. Contoh yang lain, ketika kita bermain lari-lari di rumah dengan adik, tanpa sengaja kita memecahkan pot bunga. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus mengakui kesalahan kita kepada ibu kita, kepada bunda kita, mengakui ya dan meminta maaf, jangan berbohong, menyalahkan yang lain. Kemudian kita tanggung jawab, pecahan tadi dibersihkan, dibuang di pot ya, di tong sampah. Kemudian ada lagi contoh ketika ulangan di sekolah. Ketika ulangan di sekolah, tentu saja ada beberapa yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Contohnya yang boleh dilakukan adalah jujur mengerjakan sendiri. Nah, agar kita bisa jujur ketika ulangan, kita harus siap-siap dengan belajar supaya kita bisa mengerjakan. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika ulangan? Tidak boleh mencontek. Mencontek ini contohnya meminta jawaban kepada teman atau melirik jawaban teman. Yang kedua, yang tidak boleh kita lakukan ketika ulangan adalah kita tidak boleh memberi jawaban kepada teman. Nah, itu banyak lagi contohnya anak-anak ya. Jadi selalu jadi orang yang jujur kepada siapapun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan jangan lupa kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Ikuti Pak Aziz ya. Siap? 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.